Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat saya, Ibu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Agak baliknya Pak jadi. Ambo pakai pantun Pak, lebih semangat salamnya. Pantunnya adalah pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibikin sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat. Kita doakan segera ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana siyaman li'ibadihil mu'minin wa ja'ala layaliyahu qiyaman li'ibadihil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih dan i'tikaf yang berbahagia. Jadi sebutan yang betulnya Pak bukan i'tikaf, tapi adalah i'tikaf. Kawan ada di fasih warna lainnya Pak kan. Mari kita i'tikaf. Nah, sebenarnya Pak yang betulnya adalah i'tikaf ya, Pak, ya. Para mu'takifin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini tanpa terasa kita sudah berada pada malam yang ke-25. Yo sabana sabanta Bapak. Sebentar Pak. Baru kemarin pengumuman Menteri Agama 1 Ramadan. Hari ini kita sudah malam ke-25. Inilah Pak ayat yang Allah ingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada Pak yang belakang Pak. Ayyamam ma'dudat. Puasa itu hanya hitungan hari kata Allah. Puasa itu hanya hitungan hari yang sebentar. Kadiona Pak, kini sudah malam ke-25. Maka yang pertama doa kita, ya Allah, terimalah amalan kami. Di siang hari namanya siang, di malam hari namanya qiyam. Di siang hari kita melakukan siang, di malam hari kita melakukan qiyam. Mudah-mudahan amal ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, saya mengajak kita semua, mari perbanyak Pak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih mu'takifin yang berbahagia, tema kita pada hari ini, malam hari ini adalah Islam menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Saya akan membatasi tausiah kita pada malam hari ini. Tausiah saya adalah, duduk kita adalah, siapakah mereka yang memiliki sifat yang santun? Atau dalam Al-Quran disebut dengan ibadur rahman. Siapakah mereka yang memiliki sifat ibadur rahman? Bapak Ibu, secara umum Allah menyebutkan tanda-tanda orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ibadur rahman. Ciri-ciri ibadur rahman. Siapakah hamba-hamba yang Allah sebut sebagai ibadur rahman, Pak? Yang pertama ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi itu, Pak, mereka tidak ada keangkuhan dan kesombongan. Bahasa awaknya, Pak, mereka tawadhu, rendah hati mereka di hidup ini. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna itu, Pak, tawadhu. Kalau ada cucu kali ayah gini, babi ibu, lagi nama Pak hauna. Hauna, Pak, orangnya tawadhu. Ilmu hebat tapi tawadhu, Pak. Itu hauna, Pak. Maka Allah sampaikan siapakah yang ibadur rahman adalah predikat yang sangat Allah puji. Ibadur rahman yang pertama adalah memiliki hauna, mereka tawadhu. Contoh tawadhu itu, Pak, mereka yang senang menyebarkan assalamualaikum. Bosobok di uang, Pak, assalamualaikum. Apa macet jalan tadi, Pak, apalagi ini menjelang berbuka. Nggak usah marah-marah, Pak, nggak usah nunjuk orang, Pak. Assalamualaikum, senang orang, Pak, senang orang, Pak. Macet, Pak, luar biasa. Kita turunkan kaca mobil kita, Pak, kita turunkan, angkat helm kita, Pak, kita sapa, Pak, assalamualaikum, Pak, silakan, Pak, ke depan, Pak, adanya, Pak. Nggak usah kita marah-marah, Pak. Nggak usah kita ego, Pak. Orang nggak senang dengan kita ego. Tapi kalau kita hauna, tawadhu, apa tawadhu, Pak? Senang menyampaikan assalamualaikum. Kita bisa bayangkan, Pak, macet, emosi tidak stabil. Tapi ada salah seorang pengajar mengatakan, Pak, assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak, silakan, Pak, silakan. Inilah yang katakan hauna, tawadhu. Maka, Pak, inilah yang pertama adalah orang yang suka menyampaikan assalamualaikum.
Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu membangun kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sangat sederhana pesan Nabi. Apa kata Nabi? Afsus salam, sebarkan assalamualaikum ala man arafta wa man lam ta'rif. Mau kamu kenal tidak kamu kenal orang, senyum dengan assalamualaikum. Senang orang. Bapak masuk komplek ya, masuk komplek, turunkan kaca mobil, assalamualaikum Pak. Luar biasa Pak, ramah betul Bapak itu menyapa saya. Kita orang biasa, tapi Pak karena disapa orang yang luar biasa Pak, kita hormat kepada orang tersebut. Maka Pak, sifat ibadur rahman, mereka yang menyampaikan, menyebarkan rahmat, yang pertama adalah suka menyampaikan assalamualaikum. Kita yang mulai Pak, assalamualaikum. Kemudian dimanapun mereka berada, mereka tidak angkuh, selalu membangun silaturahim Pak. Dimanapun mereka bekerja, saya bekerja, ada ikatan bekerja, tapi yang di atas itu adalah ikatan silaturahim. Pekerjaan boleh pensiun, tapi silaturahim tidak boleh pensiun. Kita udah pensiun Pak, tapi orang senang dengan kita. Kenapa? Sewaktu kita bekerja, yang kita sampaikan rasa rahmat, rasa peduli dengan orang lain. Peduli dengan orang lain Pak. Makanya bahasa agamanya wasilu bil arham. Dimanapun kita berada, tanamkan, saya akan membangun silaturahim. Dimanapun kita berada Pak, apapun jabatan kita, dimanapun posisi kita, bahwa saya punya tagline adalah bahwa saya tetap membangun silaturahim. Itu Pak, rahman akan terjadi nantinya. Itu Pak. Berikutnya adalah mereka yang Allah katakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Mereka Pak yang menghindari perdebatan. Enggak usah kita berdebat Pak. Berdebat itu merusak hati seringkali. Kalau muncul perdebatan, kalau kita tidak mungkin berdebat dengan yang ahsan Pak, tinggalkan perdebatan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terima kasih Pak, makasih Pak, enggak usah kita berdebat. Enggak usah Pak. Oh yang mau pantang bana tuh. Jangan kan kalau bodoh, nah itu yang sombong Pak. Angkuh betul. Ambo Ustaz, jangan kakak. Bodoh aja bisa ada yang bodoh. Ternyata Pak, orang yang ibadur rahman Pak, mereka mendahulukan rahmatnya, kasih sayangnya itu. Kita tinggalkan perdebatan karena ada rahmat yang kita cari pada tempat tersebut. Kita bisa menekan orang Pak, bisa memaksa orang, tapi kita tidak mau. Maka Allah menyebutkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terima kasih Pak. Makasih, makasih. Gak usah berdebat. Tahu nggak siapa saya? Nggak perlu Pak. Le tahu ambo? Nggak perlu Pak, nggak perlu. Saya ingin contohkan Bapak ya. Ada riwayat, ingat ada riwayat. Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Siapa tidak ke Imam Ahmad yang luar biasa? So ketika melakukan perjalanan Pak ke luar kota, maka dia mesti menginaplah Pak di masjid. Marbot kok Pak luar biasanya, luar biasa. Kalau aja enggak boleh lalu siko aja. Kalau aja. Memang killer marbotnya. Kalau aja. Imam Ahmad kaluanya Pak, keluar. Lalu diteras Pak, enggak boleh keluar siko aja Pak. Ya Allah, luar biasa. Pak enggak ada mengatakan, tahu angku siapa, enggak ada yang mengatakan itu. Oke, dia keluar Pak, dia keluar, enggak apa-apa. Sampailah Pak, Allahu Akbar. Riwayat mengatakan sewaktu beliau berjalan ke pasar, ada sekelompok, ada orang yang menyiapkan makan untuk besok. Tapi yang menarik ini ada lidahnya Pak selalu membaca sesuatu. Dia bertanya, apa yang kamu baca?
Jawabannya sederhana, saya berzikir katanya, istighfar saya. Kenapa kamu istighfar? Tahu nggak katanya? Apa yang saya inginkan Allah kabulkan semuanya. Allahu Akbar. Satu saja yang belum lagi. Apa itu yang belum dikabulkan? Saya punya cita-cita ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Allahu Akbar. Kata Imam Ahmad, sayalah Imam Ahmad tersebut. Allahu Akbar. Gak ada mengatakan, kalian tahu ambo siang boko siang ambo yang macik negari hom. Gak perlu Pak. Maka Pak ini dikatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka Pak santun dalam berbicara Pak. Santun dalam berkomunikasi. Tidak ada bahasa kasar Pak. Tidak ada bahasa kasar kalau ambo ini. Jadi nampak kecil lo, ambo muli ambo yang kasarnya, artinya tidak bohong, bohong itu. Ambo muli ambo yang kasarnya Pak, dia bohong itu Pak, nggak ada itu Pak. Orang Pak kalau hatinya baik tidak akan pernah berkata kasar kepada siapapun. Gak pernah dia berkata kasar, minimal diam dia Pak. Yang ketiga, siapakah yang disebut ibadur rahman? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang banyak melakukan qiyamul lail. Mungkin kita bertanya Pak, apa hubungannya sifat santun? Santun dalam berkomunikasi, santun dalam bersikap, apa hubungannya dengan sholat malam? Oh, hubungan sangat erat sekali Pak. Ternyata Bapak Ibu yang membentuk ibadah yang luar biasa, membentuk karakter kita adalah ibadah qiyamul lail. Tapi ikhlas Pak. Ibadah yang sangat luar biasa membentuk karakter kita adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu Pak luar biasa. Makanya walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka di malam hari salat. Pak, Ibu, apalagi hari ini kita berada pada 10 terakhir Pak Ibu. Melakukan qiyamul lail. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, memang ada dalil qiyamul lail 10 terakhir? Itu pertanyaannya Pak. Ada nggak dalil? Oh, dalil ada Pak. Maka kita bahas hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar. Itu dalilnya Pak. Maka hadis ada 3 Pak. Yang pertama man shoma ramadhana, yang kedua man qama ramadhana, yang ketiga man qama Lailatul Qadar. Bapak Ibu, ibadah ini membentuk karakter kita Bapak Ibu. Jadi karakterku bisa dirubah Pak. Salah satu ibadah qiyamul lail. Ibadah qiyamul lail. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa salatul laili ma'dabatus salihin. Salat malam itu suplemennya, konsumsinya orang-orang soleh Pak, itu Pak. Membentuk karakter kita. Pak Ibu, ini malam-malam istimewa Pak. Mari kita perbanyak sujud Pak. Banyak lakukan salat. Maaf Pak Ibu, ada maaf Pak, kadang-kadang kita i'tikaf pindah lalu tu Pak Ibu. Jangan Pak. Jangan sampai i'tikaf pindah tempat. Yang pahala dah ada Pak. Tiba sampai di masjid Pak, gelat tikar, langsung dibaca bismikallahumma ahya wa bismika. Jago beko Pak, salat baru salat Pak Ibu. Rugi kita Pak. Rugi kita Pak. Saya menganjurkan Pak Ibu, lebih baik kita tidur ba'da tarawih Pak Ibu. Nanti jam 1 kita bangun Pak, sampai subuh Pak. Sampai subuh. Karena bahasa Nabi gini Pak Ibu, kata Nabi faltamisuha, cari kata Rasulullah Pak. Aktif kamu, tingkatkan ibadah kita. Maka sekali lagi untuk mencetak, menghadirkan sifat ibadur rahman,
Orang yang senang menyampaikan rahmat dimanapun dia berada, Pak. Dimanapun dia berada, apapun posisinya, tetap yang ke depan itu adalah menyebarkan sifat ar-rahmah. Nah itu Pak, salah satunya adalah walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyam, sujud kepada Allah, qiyamul lail. Allahu akbar. Mudah-mudahan Babi wa rahimakumullah, saya berharap setelah kita melakukan i'tikaf ini ada tawadhu kita, Pak. Kita enggak apa-apa, Pak, kita minta maaf sama istri, maafkan saya. Wah, luar biasa. Kita istrinya maafkan modal, luar biasa, Pak. Jangan pantang, kamu pantang loh, karena ambo nak mulai, Pak. Kita mulai, Pak. Enggak salah, Pak, kita maafkan anak-anak. Mungkin ayah kasar selama ini, izinkan kita maaf kepada kamu. Enggak apa-apa, Pak. Kata anak-anak kita, Pak, ayah saya contoh bagi kami. Ayah kami biasa, tapi akhlaknya contoh bagi kami. Ayah kami tidak pernah berkata kasar kepada kami. Ayah kami tidak berkata kasar, perbuatan kasar kepada kami. Maaf Bapak Ibu, kasar itu kan dua, Pak. Ada namanya KDRT, atau fisik. Ada luar biasa, Pak, hari ini, Pak. Namanya kekerasan verbal. Bahasa yang kasar, Pak. Jangan sampai, Pak, anak-anak kita trauma, Pak. Ayah ambo kasar mengejek. Jangan, Pak. Ama ambo kasar mengejek. Tidak, Pak. Ayah saya pendidikannya biasa, tapi model bagi kami. Tidak pernah dia kata kasar. Nah ini Bapak Ibu rahimahumullah, bahwa ibadah itu, Pak, bukan berhenti pada ibadah, tapi ibadah membentuk karakter. Dan karakter kita yang paling menonjol itu, Pak, adalah bahasa dan sikap kita. Bahasa itu, Pak, cerminan agama seseorang. Maaf Bapak Ibu, bahasa itu cerminan ibadah kita. Sikap itu cerminan ibadah kita. Semakin baik ibadah kita, semakin santun kita dalam berbahasa. Semakin bagus ibadah kita, semakin santun kita dalam bersikap. Sebab bahasa itu cerminan ibadah kita. Jangan sampai ada ungkapan, Pak, apa tuh rajin ke surau, tapi sombongnya itu nggak masuk, Pak. Pak, sapa orang, Pak Ibu, sapa orang, Pak. Maaf Pak Ibu, sholat je langsung pulang, Pak. Salam orang lupa, ndak ada lebih tu, Pak. Yang tak boleh tu, Pak, setelah sholat langsung salam tu mengganggu orang berzikir. Tapi setelah sholat kita berzikir, setelah berzikir kita berdoa, setelah berdoa kita Allahu Akbar, Pak. Barokahnya luar biasa, Pak. Jangan sampai, Pak, lah sebulan tinggal di satu komplek tapi orang tidak tahu siapa kita. Rajin ke surau, Pak, tapi jarang tegur sapa dengan orang. Pak, ramah kita, Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, dimanapun kita berada, apapun posisi kita, yang kita sebarkan adalah sifat ar-Rahman, peduli dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, sekeluarnya kita dari Ramadan ini, mudah-mudahan ibadah Ramadan ini membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita. Kita menjadi ayah yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Kita dibanggakan, ibu-ibu banggakan oleh anak-anak kita. Siapakah yang paling kamu banggakan? Yang nomor satu adalah ayah saya. Siapakah idola kamu? Adalah ibu saya. Jangan sampai yang terjadi, Pak, idola saya bukan ibu saya, idola saya bukan ayah saya. Kalau yang terjadi, Pak, ini musibah dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, kita tingkatkan ibadah kita, sekaligus juga menyelamatkan anak-anak dan generasi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan hari ini malam 25. Tinggal, Pak, hanya beberapa hari lagi. Mari kita ramaikan, Pak, masjid ini, Pak. Mari kita ramaikan, karena kita berharap mudah-mudahan
kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Izinkan saya mengajak kita semua, jangan lupa Bapak Ibu memperbanyak membaca doa. Adalah apa doa Bapak Ibu? Apa doanya Bapak Ibu? Apa doanya Pak? Doa mendapatkan Lailatul Qadar Bapak Ibu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan lupa baca Pak, perbanyak doa ini Pak. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al afwa. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun, yang maha segala-galanya ya Allah. Kita baca doa ini Pak Ibu. Sedikit Ibu, ada beda ghafur dengan afuwun. Kata ulama adalah ghafur, Allah ampuni dosa kita, tapi catatannya belum terhapus. Tapi afuwun, Allah ampuni dosa kita dan catatan Allah hapus semuanya. Nah, maka mari kita baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini teramos ya. Teramos ya.